Hai leaders. Jumpa lagi di podcast Executive 101 dari Davalan Consulting bersama saya Nenden Fatiastuti Dan saya Eko Nugroho. Ya, mungkin di episode ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai keteladanan itu seperti apa dan mungkin dimulai dari mana. Silakan, Coach Eko. Terima kasih, Teh Nenden. Kalau kita bicara keteladanan, kita sering dengar kata-kata walk the talk. Jadi apa yang kita ucapkan, itu yang kita lakukan, gitu ya. Atau lead by example. Jadi kita memimpin dengan contoh, dengan memberikan contoh kepada yang kita pimpin, ya. Karena memang sebenarnya memimpin yang efektif itu memang dengan keteladanan, yang tadi walk the talk dan juga dengan lead by example, ya. Kenapa begitu? Karena keteladanan itu mirip dengan orang tua mengajari pada anaknya. Contoh paling gampang adalah bila kita melarang anak itu merokok, misalnya kan. Kamu nggak boleh merokok ya, karena memang usiamu belum sampai gitu ya, atau janganlah. Tapi kita sendiri merokok. Jadi itu gimana kita mau meneladani kalau kita sendiri juga melakukan hal yang kita larang gitu ya. Itu tidak hanya tidak efektif mengajarkan kepada atau memberikan teladan kepada anak, tapi juga mengajarkan sisi yang lebih buruk lagi, yaitu it's okay kita itu berbeda antara yang kita omongkan dan apa yang kita lakukan. Dengan kata lain, kita seperti sebenarnya munafik ya, teman-teman ya. Nah, itu yang bahaya. Jadi memang keteladanan ini harus dimulai dengan setelah kita selesai dengan diri sendiri, ya. Dan kalau kita bicara keteladanan dalam ilmu kepemimpinan, ada yang disebut dengan shadow of leader. Shadow of leader itu artinya adalah bayang-bayang pemimpin itu diikuti oleh yang dipimpin. Setiap langkah dan geraknya akan diikuti, akan diteladani, termasuk hal-hal yang buruk. Ya, jadi penting sekali seorang pemimpin itu meneladani yang baik. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang secara sadar pemimpin itu bisa meneladani, tapi secara tak sadar itu bisa saja tidak meneladani. Contohnya kayak kalau kita ngomong rokok ya, setelah sadar, pada saat sadar saya mau buang puntung rokok sembarangan, saya akan buang di tempat yang benar. Tapi pada saat suatu event, dia lupa, nggak sadar, dia lempar aja, itu akan dicontoh oleh anak buahnya pasti. Nah, jadi shadow of leader itu, jadi leader itu tidak harus hanya dia itu sadar apa yang akan dilakukannya, tapi secara bawah sadar atau subconscious juga harus menunjukkan apa sih yang dipikirkannya. Kayak tadi ya, sebenarnya kalau kita membuang rokok secara tidak sadar sembarangan, itu artinya kan pikirannya nggak di situ. Pikirannya berbeda dengan apa yang diucapkan dan dikatakan. Nah, untuk itu penting sekali pikiran kita itu juga benar. Nah, orang yang sudah punya pikiran yang benar itu yang disebut dengan pemimpin yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Begitu, Teh. Jadi kalau kita ngomongin soal keteladanan, dan saat ini juga kita bisa dibilang krisis keteladanan ya sih ya? Sangat. Di semua sektor ya? Betul. Ya? Nah, yang lebih sulit lagi makanya itu adalah pemimpin sebenarnya sebuah organisasi nirlaba, Teh. Yang benar-benar dia itu mendasarkan value organisasinya itu dari keteladanan, gitu ya. Nah, yang terjadi kan banyak organisasi nirlaba juga sebenarnya value-nya nggak di situ, value-nya dapat dana gitu, dapat dana untuk ya keperluan organisasi dan pribadi gitu ya. Nah, ini yang memang harusnya bisa dirombak ya, bahwa menjadi seorang pemimpin yang telah selesai dari sini itu jauh lebih baik daripada menjadi bos yang nggak punya nilai dan nggak punya keteladanan untuk yang dipimpin. Gitu banget. Jadi penjelasannya sebetulnya itu mencakup mengenai contoh-contoh keteladanan ya, Coach Eko, yang tadi kita bahas dari awal, dan itu sekaligus juga menutup episode ini. Jangan kemana-mana, masih banyak topik dari podcast Executive 101
kita membahas berbagai seluk-beluk dan perspektif kepemimpinan yang khas dari Avalon bersama Coach Eko Nugroho. Kita pamit dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. The Avalon Consulting. Creating authentic leaders.